Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang tertawanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu tertawa. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah itu lebih sering dalam beberapa kondisi lebih sering tersenyum daripada tertawa. Tersenyum itu membuka mulut dengan tanpa suara, sedangkan tertawa itu al-dhahik itu membuka mulut dengan suara kecil, suara yang tidak begitu keras. Sedangkan al-qahqahah itu membuka mulut dengan suara yang cukup keras dan terbahak-bahak. Dan Rasulullah itu orang yang paling banyak tersenyumnya, walaupun beliau orang yang paling banyak kesulitannya, orang yang paling banyak masalahnya, orang yang paling banyak susahnya, tapi beliau orang yang paling banyak senyumnya. Akan kita lanjutkan. Wa warada fi ahaditsa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu ay adrasuhu wa in kana al-ghalibu min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam at-tabassum. Rasulullah itu pernah sesekali waktu beliau itu tertawa sampai kelihatan adrasnya. Adras itu gigi yang paling belakang. Gigi apa namanya? Geraham. Gigi geraham. Itu kan satu gambaran, berarti Rasulullah itu sampai membuka mulutnya yang cukup lebar. Karena sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kalau orang senyum kan kelihatan apa enggak? Enggak. Orang ketawa bisa kelihatan bisa enggak. Tapi kalau ketawanya itu lumayan, maka bisa kelihatan. Tapi itu jarang. Jarang Rasulullah ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, itu jarang. Yang paling sering adalah tersenyum. Ini satu contoh, satu kisah yang membuat Rasulullah itu tertawa. Fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah." Kata Rasulullah, aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Allahumma jalna minhum. Amin. Allahumma jalna minhum. Amin. Semoga kita dijadikan orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa kok orang yang pertama kali masuk surga? Ya berarti dia tidak masuk neraka. Wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Dan Rasulullah itu tahu orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka berarti kesimpulannya dia orang yang terakhir kali untuk masuk surga. Yuk tabir rajuli yaumal qiyamah fa yuqalu. Sebelum masuk surga itu ditampakkan i'ridu alaihi sighara dunubihi. Tampakkan itu dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan selama di dunia. Wa yukhba'u anhu kibaruha. Dan dosa-dosa yang besar itu masih disembunyikan. Dosa-dosa yang besar itu masih disembunyikan. Fa yuqalu lahu amil tayawma kadza kadza wa kadza wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa musyfiqun min kibariha.
Kemudian ditanyakan kepadanya, dikatakan kepadanya, kamu waktu di dunia kan pernah melakukan dosa ini di sini jam sekian sama si fulan bin fulan. Kemudian dia menjawab iya dan tidak mengingkari itu semuanya. Dia akhirnya merasa takut, ini yang kecil ini ketahuan semua, ini gimana nanti yang besar. Takut, khawatir yang besar itu juga akan terbuka juga, akan tersingkap juga. Karena kalau yang kecil disiksa, lebih-lebih yang besar. Apa kata Allah? Fayuqalu u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilha hasanah. Berikan setiap keburukan yang dia lakukan ganti sebagai kebaikan. Dia pernah melakukan keburukan ini diganti kebaikan, pernah melakukan keburukan itu diganti kebaikan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena dia memang sudah taubat dengan taubatan nasuha. Orang itu kalau sudah taubat dengan taubatan nasuha, setiap kesalahan yang dia lakukan diganti kebaikan. Kalau dia punya kesalahan 10, maka 10 itu sudah tidak berupa kesalahan tapi diganti kebaikan. Ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddirullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taubat, dia beriman, beramal dengan amal yang soleh, maka orang-orang tersebut akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan. Kemungkinan yang berikutnya ya karena dia mengakui dosa-dosanya itu, atau kemungkinan yang lain tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pokoknya di situ sudah ditampakkan dosa-dosa kecilnya, kemudian dia takut karena semua itu tersingkap semuanya dan dia tidak mengingkari. Akhirnya orang ini berkata kepada Allah, fayaqulu innali dzunuban la araha hahuna. Ya Allah, aku tidak melihat dosa-dosa yang ada di sini. Maksudnya dosa besarnya itu kok tidak ditampakkan juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi yang kecil-kecil itu diganti kebaikan, ya sekalian juga yang besar juga ditampakkan dengan harapan diganti juga dengan kebaikan. Kalau kecil diganti kebaikan kan kebaikannya kecil. Kalau dosanya besar diganti kebaikan, maka dosanya juga menjadi kebaikan yang besar. Jadi dia itu agak sedikit nantang gitu. Tadi awalnya kan takut dosanya yang besar ini masih disembunyikan, karena dosa-dosa kecil itu ditanyakan satu persatu. Apakah pernah melakukan ini, pernah melakukan itu? Iya. Tapi ternyata sama Allah setiap keburukan diganti dengan kebaikan. Sekalian juga tampakkan di sini dosa-dosa yang besar. Qala Abu Dzar, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badatna wajiduhu. Kata Abu Dzar, aku telah melihat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahimnya. Ketawa bagaimana? Ketawa dengan apa yang dilakukan oleh orang ini, orang yang terakhir kali masuk neraka ini. Awalnya kan ditampakkan dosa-dosa kecil, dia takut khawatir dosa besar juga nanti ditampakkan. Paham enggak alur ceritanya? Tapi kan akhirnya orang ini berharap, ya Allah, ini ada dosa yang belum aku lihat di sini di buku catatan amalku ini. Ini kan berarti orang agak sedikit nantang, agak sedikit pemberani. Ya, sebenarnya dengan harapan agar dibalas kebaikan, dan juga kekhawatirannya, ketakutannya juga sudah hilang karena setiap keburukan diganti dengan kebaikan. Rasulullah itu ketawanya bukan menertawakan orang lain, bukan menertawakan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita kan tertawa, tapi tertawanya karena merendahkan orang lain. Melihat ada orang begitu diketawain, ada orang seperti itu diketawain. Yang lain, tujuannya itu lain. Rasulullah itu kan tertawanya itu ya wajar orang seperti itu. Artinya Allah itu zat yang maha kasih
zat yang maha luas rahmatnya. Ya, selama orang itu mengakui kesalahannya, maka insya Allah dia nanti kalau bertobat, setiap kesalahan akan diganti kebaikan. Kemarin ada yang tanya sama Habib Taufik di minggu kemarin, dosa yang dilakukan kepada sesama manusia itu kan lebih berat dibanding dosa yang dilakukan kepada Allah. Gimana kalau misalkan kita punya salah sama seseorang, kita sudah minta maaf, tapi ternyata tidak dimaafkan. Gimana? Kata Abu Taufik, ya ada apa, yang penting sudah usaha. Karena nanti akan ada satu keadaan pada hari kiamat itu, nanti orang-orang yang dimintai maaf itu akan ditampakkan pahala-pahala. Ini pahala bagi orang yang bagi kamu, begitu. Kemudian orang ini akan berkata, saya pengen masuk ke situ, saya ingin mendapatkan itu. Iya, tapi syaratnya ya kamu maafkan saja itu orang-orang yang dulu pernah kamu tolak permintaan maafnya itu. Ya kalau cuma seperti itu gampang, saya maafkan sekarang. Artinya kita itu kalau punya salah sama orang, yang penting sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang baik. Urusan dia tidak mau menerima niat baik kita, ya urusannya dia. Misal tidak saling sapa, kemudian ada orang yang mulai nyapa, ya sudah, kalau dia tetap tidak nyapa, ya urusannya dia. Kita sudah punya niat yang baik. Allah itu lebih tahu keadaan hati kita, hati yang sedang teriris-iris karena tidak diterima permintaan maafnya. Yang berikutnya, ini satu kondisi di mana Rasulullah itu tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Dalam satu cerita yang lain, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, inni la'arifu akhira ahlin nari khurujan, aku mengetahui orang yang terakhir kali keluar dari mana? Dari neraka. Rajulun yakhruju minhu zahfan, seorang laki-laki yang keluar dalam keadaan zahfan. Zahfan itu ngesot, berjalan dengan tangan dan kaki dan juga lututnya, itu namanya zahfan. Makanya kalau ada punya anak nanti jangan dinamakan zahfan, walaupun itu bahasa Arab, takutnya nanti jadi suster ngesot. Dia keluar dari neraka dalam keadaan berjalan ngesot. Fayuqalu lahu intalik fadkhulil jannah. Kata Allah, sudah kamu sekarang masuk surga, kamu sudah lama di neraka. Sudah panas, sudah gosong. Sudah kamu sekarang masuk surga. Kamu ini kan orang yang paling terakhir kali keluar dari neraka, berarti orang yang terakhir kali masuk surga. Kemudian qala fayadhabu liyadkhula fayajidun nasa qad akhadhu almanazila. Akhirnya dia itu pergi ke surga. Dilihat, ya Allah, ini surganya sudah penuh ini. Oh, sudah ditempati ini. Mana tempat saya, gitu kata orang ini. Sudah ditempati orang semua ini. Sudah kursinya sudah di booking semua ini. Mana tempat saya? Rasulullah tertawanya itu hal-hal yang bukan hal yang urusan duniawi. Akhirnya orang ini kembali, kembali balik. Surganya penuh ini. Saya mau cari surga yang mana ini? Akhirnya orang ini berkata kepada Allah, Rabbi, ya Allah, qad akhadhan nasul manazil. Ini surga ini sudah diisi penuh sama orang ini. Fayuqalu lahu atadhkuruz zaman alladzi kunta fihi. Kemudian Allah berkata, apakah kamu masih ingat waktu kamu di dunia? Fayaqulu na'am, iya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, tamanna, coba kamu bayangkan, kamu pikirkan, kamu harapkan, kamu cita-citakan, bayangkan kamu ada di dunia. Faqala fayatamanna, kemudian orang ini membayangkan. Fayuqalu lahu fa inna lakal ladzi tamaynatahu wa asyrata adafid dunya. Qala
Akhirnya orang ini membayangkan, saya pengen pengen rumah yang luas, makanan yang enak, pengen punya istri yang cantik, pengen ini dan ini dan ini. Suruh bayangkan sama Allah, suruh menghayalkan, suruh memikirkan, membayangkan. Kemudian kata Allah, kamu akan mendapatkan hal itu dan 10 kali lipatnya dari dunia. Dia kan awalnya mikir, itu sudah penuh semua, nanti saya tinggal di mana? Kamu bayangkan saja pengen apa? Sebagaimana kamu di dunia, akan saya kasih 10 kali lipatnya dari dunia. Karena kenikmatan yang paling kecil bagi penduduk surga itu, orang dikasih satu tempat, dia untuk bisa mengelilingi tempat itu harus melakukan perjalanan 1000 tahun. Ya Pak, 1000 tahun itu perjalanan dari mana ke mana. Walaupun pakai pesawat pun itu tetap jauh. Artinya kenikmatan yang paling rendah di surga itu, orang dikasih satu istana, satu tempat tinggal, di mana tempat tinggalnya ini cukup luas, sehingga orang itu kalau mau melewati dari ujung ke ujung itu harus melalui perjalanan 1000 tahun. Itu kenikmatan surga yang paling rendah itu sudah. Kemudian orang ini berkata kepada Allah, qala fayaqulu atas kharubi, ya Allah, kamu ini menghina saya ya. Masa saya tadi sudah penuh kok. Ini saya kok tambah dikasih, suruh membayangkan nanti dilipatkan 10 kali lipat. Wa antal malik, ya Allah, kamu menghina saya, kamu ini kan Tuhan, kata orang ini. Qala walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Kemudian kata perawi hadis ini, aku melihat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahmnya. Melihat kelakuan orang ini, masa dikatakan, masa kamu menertawakan saya ya Allah, kamu ini kan Tuhan. Ini kan satu ucapan yang cukup lucu. Iya. Bukan, itu Allah itu saking rahmatnya, ya benar-benar dikasih. Bukan karena sudah penuh kemudian tidak dikasih, tetap dikasih. Rasulullah itu sampai ketawa melihat perlakuan orang yang terakhir kali masuk surga ini kepada Allah. Masa Allah itu congocok kan gitu loh, kalau istilah orang Madura itu. Ya benar, enggak kira, masa bohong dan lain sebagainya, bukan. Wa an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabat. Iya, sahabat. Seorang sahabat yang terkenal pemanah handal. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal orang yang taat kepada orang tuanya. Sebelum beliau masuk Islam itu sudah taat kepada kedua orang tuanya. Diceritakan bahwasanya beliau itu terdorong hatinya untuk masuk Islam, tapi orang tuanya tetap bersikukuh dengan agama menyembah berhala. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya masuk Islam, kemudian ibunya tidak setuju. Tapi saat ini memang orang yang bakti kepada orang tuanya, sampai diancam oleh ibunya, wahai Sa'ad, kamu balik ke agama kita, agama nenek moyang kita, menyembah berhala, menyembah patung. Kalau tidak, maka aku, kata ibunya, tidak makan, tidak minum sampai mati, sehingga orang-orang akan mengatakan kamu ini orang yang tega membunuh ibunya pelan-pelan. Apa kata Sa'ad? Dia tetap kuat pendiriannya untuk masuk Islam. Hanya ibunya memang benar, beberapa hari tidak makan, tidak minum. Mungkin khawatir nanti bisa jadi anaknya kasihan, akhirnya dia sudah kembali lagi kepada agama yang sebelumnya, agama penyembah patung atau penyembah berhala. Akhirnya tetap saja saat ini masih kuat dengan agama Islamnya. Kemudian bilang kepada ibunya, wahai ibu, kalau seandainya engkau punya 100 nyawa, satu nyawa hilang, masih sisa 99, hilang lagi masih sisa 98, sampai 99 sisa satu nyawanya, aku tetap mau masuk Islam, tidak akan keluar dari Islam. Kalau mau kamu sekarang makan, sekarang minum, kata ibunya. Wah, ini saya nanti bisa mati konyol ini kalau tiap hari tidak makan, tidak minum.
Ternyata dia tidak goyah pendiriannya. Akhirnya ibunya makan dan ibunya minum. Tapi saat tetap baik sama ibunya, walaupun berbeda keyakinan, tetap baik sama ibunya. Sehingga saat ini terkenal orang yang mustajab doanya. Orang yang terkenal mustajab doanya. Di antara salah satu kenapa beliau mustajab doanya, karena pertama didoakan oleh Rasulullah, doanya mustajab. Kedua, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya saat atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Kalau orang itu pengen diijabahi doanya, dikabulkan doanya, maka perbaiki makanannya. Artinya makan makanan yang halal. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan, qala Sa'ad radhiyallahu anhu, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhahika yaumal khandaq hatta badat nawajidhuh. Qala qultu kaifa kana dhahikuhu? Qala kana rajulun ma'hu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana rajulu yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatahu. Fanazalahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu ya'ni jabhatahu wa anqalaba ar-rajul wa shala bi rijlihi fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Qala qultu min ayyi shay'in dhahika? Qala min fi'lihi bir-rajul. Ini yang membuat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahmnya. Pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Amir ini juga yang bercerita ini perang bersama orang-orang kafir. Waktu itu perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, membuat semacam lubang-lubang jebakan gitu. Waktu itu musuh-musuhnya pakai apa namanya ya? Batu. Bukan tameng itu apa? Benteng. Apa namanya? Apa namanya itu? Yang dipegang begini. Untuk biar tidak kena panah, biar tidak kena peluru. Apa namanya? Tameng ya? Apa namanya itu? Ada istilah khusus itu, yang besi itu, begini. Biar tidak kena peluru, jadi dinutupi untuk wajahnya, nutupi untuk tubuhnya. Jadi kalau diserang, kalau ke wajahnya begini. Pakai itu musuh-musuhnya itu. Sehingga musuhnya ini pernah dalam satu kondisi berbicara, menginstruksikan kepada pasukan-pasukannya gitu. Akhirnya saat ini karena pemanah yang handal, dia merasa aman waktu itu karena pakai benteng terus. Hanya diangkat kepalanya begini, langsung Saat dengan cepat langsung ngambil panahnya, langsung mengenai kepada ini jabhah dahinya, langsung terjungkal orang itu. Akhirnya Rasulullah tertawa dengan melihat keadaan seperti itu. Dalam kondisi perang pun Rasulullah itu masih bisa tertawa. Kenapa kok tertawa? Ya karena dia merasa aman, ternyata masih kena juga. Karena memang saat ini orang yang sangat handal di dalam panah dan memanah, kena juga sampai terjungkal orang itu. Dan akhirnya dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah pun tertawa. Oh, dia itu tetap walaupun sehebat apapun tetap dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah pakai benteng, sudah pakai tameng, ternyata tetap kena juga. Wa an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu utiya bidabatin yarkabaha. Ali bin Rabi'ah ini meriwayatkan bahwasanya beliau pernah melihat Sayyidina Ali didatangkan kendaraan dabah. Kendaraan dulu kan pakai hewan untuk dinaiki. Walamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Ketika Sayyidina Ali mau meletakkan kakinya di kendaraannya, beliau mengucapkan bismillah. Ini bisa kita tiru. Ketika mau naik kendaraan, ketika mau menaikkan kaki di kendaraan itu, kita baca bismillah. Falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Ketika sudah berada di atas kendaraan, kita mengucapkan alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian membaca ayat Al-Qur'an
subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bisa dicari di Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Cari sendiri. Surat Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14, 2 ayat. Setelah itu kemudian summa qala alhamdulillah salasan wallahu akbar salasan. Kemudian setelah itu mengucapkan lagi alhamdulillah 3 kali dan Allahu akbar 3 kali. Kemudian mengucapkan subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tsumma dhahika. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali tertawa. Setelah mengucapkan itu kemudian tertawa. Fakultu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu, summa dhahik. Karena aku pernah melihat Rasulullah juga seperti itu, setelah membaca doa itu beliau tertawa. Nah, ini juga bisa kita tiru. Jadi setelah baca doa itu tertawa. Ya kenapa tertawa? Ya karena Rasulullah juga tertawa, bukan karena apa? Karena mencontoh itu nilainya cukup besar. Fakultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah itu kok tertawa? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfirli dunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dunuba ahadun ghairuh. Allah itu heran kepada hambanya. Hambanya itu berdoa kepada Allah, rabbighfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Padahal dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah. Kenapa kok seperti itu? Ya pasti yang bisa mengampuni itu adalah Allah. Sehingga Rasulullah itu tertawa dengan ucapan seorang hamba kepada Tuhannya, rabbighfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Padahal memang dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni siapapun selain Allah. Itu amalan yang bisa dilakukan pada saat naik kendaraan, sehingga Rasulullah pun tertawa. Tertawanya wajar ya, bukan menertawakan orang lain, dan juga bukan tertawa dalam hal urusan dunia, karena kasratul dhahki yumitul qalba, bisa mematikan hati. Banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Dan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang menangisnya Rasulullah. Rasulullah itu menangis, sebabnya apa dan bagaimana beliau menangis, itu insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.